Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggota Hilda Mahsunatul Karimah, Andita Agna Hafizah, Kadarwati, dan Siti Nurhayati akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu akuntansi untuk perusahaan jasa. Yang pertama, perusahaan jasa. Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya memberikan jasa berupa pelayanan kepada konsumen. Ciri-ciri perusahaan jasa. 1. Kegiatan usahanya berupa layanan dengan menerima balas jasa dari konsumen. 2. Pembelian barang oleh perusahaan jasa seperti pembelian perlengkapan dan peralatan tidak untuk diolah atau dijual kembali, tetapi untuk memberikan pelayanan kepada konsumen. 3. Pendapatan usaha diperoleh dari penjualan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan jasa tersebut. 4. Laba usaha diperoleh baru pendapatan jasa dikurangi dengan biaya-biaya usaha. Yang kedua, karakteristik perusahaan jasa. Jasa adalah segala aktivitas dan berbagai kegiatan atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual oleh suatu pihak kepada pihak lain yang tidak berwujud dan tidak menghasilkan perpindahan kepemilikan atas apapun. Menurut Kotler atau Armstrong 2012, terdapat 4 karakteristik jasa yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Tidak terwujud atau intangibility. 2. Tidak dapat dipisahkan atau inseparability. 3. Keberagaman atau variability. 4. Tidak tahan lama atau perishability. Yang ketiga, transaksi perusahaan jasa. Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyai, baik itu pertambahan atau berkurang. Jenis-jenis transaksi. 1. Pembelian. 2. Pendapatan. 3. Pembayaran beban-beban. 4. Piutang. 5. Penanaman dan pengembalian investasi modal. Yang keempat, laporan keuangan perusahaan jasa. Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, baik di dalam maupun di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan jasa. A. Laporan laba rugi. Unsur-unsur laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Bentuk-bentuk laporan laba rugi dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu bentuk single step dan multiple step. Gambar pertama yaitu single step. Pada laporan laba rugi, single step penghasilan usaha dan di luar usaha disusun dalam satu kelompok. Beban-beban usaha serta beban di luar usaha juga berada dalam satu kelompok, sehingga laba atau rugi bersih dihitung dengan cara total penghasilan dikurangi dengan total beban. Gambar yang kedua, multi-step. Dalam laporan laba rugi, multi-step baik penghasilan atau beban dipisah dengan cara lebih terperinci antara penghasilan dan beban usaha dengan penghasilan dan beban di luar usaha. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau capital statement adalah sebuah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan modal dalam satu periode. Komponen dari laporan perubahan modal meliputi modal awal, yang kedua ada laba atau rugi, yang ketiga ada brief, yang keempat ada modal akhir. Di samping adalah bentuk dari laporan perubahan modal, yaitu dari beauty salon spa. Laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Modal Amira 1 Januari 2015 ada di kredit, laba bersih ada di debit, brief Almira ada di debit, perubahan modal ada di kredit. C. Laporan posisi keuangan atau neraca atau balance sheet adalah laporan keuangan yang disusun secara sistematis yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu yang terdiri dari harta, utang, dan modal pada satu periode tertentu. Neraca dapat disusun dalam 2 bentuk, yaitu
bentuk akun, skontro atau akun form, dan bentuk laporan atau stafel atau report form. Berikut adalah contoh dari bentuk laporan neraca. Yang pertama ada bentuk akun atau skontro atau akun form. Yang kedua ada bentuk laporan stafel atau report form. D. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang berisi informasi aliran kas masuk dan aliran kas yang keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Informasi ini penyajiannya diklasifikasikan menurut jenis kegiatannya yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan arus kas keluar tersebut. Metode penyajian laporan arus kas terdapat dua bentuk penyajian laporan arus kas, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Berikut adalah format laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Di bagian atas ada nama perusahaan, laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada bla bla bla. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasional yang meliputi penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua arus kas dari aktivitas investasi meliputi penerimaan. Untuk arus kas dari aktivitas investasi yang kedua ada pengeluaran. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pembiayaan, ada penerimaan dan pengeluaran. Kemudian ada penambahan atau pengurangan kas bersih. Kemudian ada saldo kas awal periode. Kemudian ada saldo kas akhir periode. Berikut adalah format laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Bisa kalian lihat formatnya seperti di layar. Arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan, berkurangnya aktiva lancar selain kas, bertambahnya akumulasi penyusutan aktiva tetap, bertambahnya piutang. Pengeluaran, bertambahnya aktiva lancar selain kas, berkurangnya utang. Arus kas dari aktivitas investasi, penerimaan, berkurangnya aktiva tetap, berkurangnya investasi jangka panjang. Pengeluaran, bertambahnya aktiva tetap, bertambahnya investasi jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pembiayaan, penerimaan, bertambahnya modal, pengeluaran, berkurangnya modal, pembayaran dividen. Untuk selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang diperlukan untuk menyesuaikan seluruh catatan di neraca saldo dengan menunjukkan keadaan yang sebenarnya di akhir periode. Akun apa saja sih yang memerlukan penyesuaian? Yaitu perlengkapan, beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan aktiva tetap, taksiran piutang tak tertagih, dan koreksi kesalahan pencatatan. Perlengkapan adalah barang yang digunakan untuk kegiatan perusahaan dan diperkirakan habis dalam waktu 1 tahun, atau biasa kita menyebutnya bahan habis pakai. Seperti contoh, neraca saldo per 31 Desember menunjukkan perlengkapan sebesar 1 juta. Perlengkapan yang terpakai selama satu periode sebesar 700.000, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 700.000. Beban dibayar di muka adalah biaya yang telah dibayarkan tetapi manfaat dari pembayarannya belum diperoleh. Seperti contoh, pada tanggal 1 April 2015 dibayar untuk sewa gedung selama 1 tahun sebesar 24 juta. Maka perhitungannya, sewa gedung dari 1 April 2015 sampai 31 Desember 2015 itu terjadi selama 9 bulan. Jadi 9/12 dikali 24 juta sama dengan 18 juta. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 18 juta. Beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang realisasi pembayarannya belum terjadi. Seperti contoh, perusahaan membayar upah pegawai tiap hari Sabtu. Pegawai berjumlah 10 orang. Tarif upah sebesar 50.000 per hari dengan 6 hari kerja. Pada bulan Desember 2015, hari Sabtu yang terakhir adalah tanggal 26 Desember 2015. Maka perhitungannya gaji yang belum dibayar adalah 4 hari kerja dikali 50.000 dikali 10 orang pegawai sama dengan 2 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji pada utang gaji sebesar 2 juta.
Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang belum menjadi hak tetapi uangnya sudah diterima. Misalnya sewa diterima di muka. Contoh, pada tanggal 1 Mei 2015 diterima sewa untuk 2 tahun sebesar 24 juta. Maka perhitungannya sewa yang sudah terpakai itu 8 bulan. Maka 8/24 dikali 24 juta sama dengan 8 juta. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya adalah sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 8 juta. Selanjutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang uangnya belum diterima secara tunai tetapi sudah diakui sebagai pendapatan untuk periode bersangkutan. Contohnya, pada tanggal 1 September 2015, perusahaan menyimpan uang di Bank Niaga 10 juta, suku bunga 18% per tahun dan bunga diterima setiap 6 bulan sekali atau tiap 1 Maret dan 1 September. Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2015 adalah besarnya bunga yang ditunda penerimaannya 4/12 dikali 18% dikali 24 juta sama dengan 600.000. Jadi jurnal penyesuaian per 31 Desember 2015 sebagai berikut. Piutang bunga di debit 600.000 dan pendapatan bunga di kredit 600.000. Penyusutan aktiva tetap. Harta tetap dicatat dengan harga perolehan, sedangkan beban penyusutan adalah penurunan nilai harta tetap yang digunakan perusahaan. Contoh, neraca saldo per 31 Desember 2015 menunjukkan saldo akun peralatan sebesar 2 juta. Tarif penyusutan ditentukan 10%. Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2015 adalah besarnya penyusutan peralatan sama dengan 10% dikali 2 juta sama dengan 200.000. Jadi jurnal penyesuaian per 31 Desember 2015 adalah beban penyusutan peralatan di debit 200.000, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 200.000. Selanjutnya jurnal penutup. Pada akhir periode, saldo akun nominal atau pendapatan dan beban, ikhtisar laba rugi dan brief harus dipindahkan ke akun modal sehingga saldo menjadi nol. Langkah-langkah menyusun jurnal penutup adalah: 1. Memindahkan saldo akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi dengan mendebet akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. 2. Memindahkan saldo akun beban ke ikhtisar laba rugi dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. 3. Memindahkan saldo laba rugi ke modal dengan menghitung selisih antara ikhtisar laba rugi debit dan ikhtisar laba rugi kredit. A. Jika menunjukkan saldo laba, maka akun ikhtisar laba rugi di debit dan akun modal di kredit. B. Jika menunjukkan saldo rugi, maka akun modal di debit dan akun ikhtisar laba rugi di kredit. Berikut adalah contoh jurnal penutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.